Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya sekarang ini kita mau ngapain? Ya, pasti pada tahu dong ya, pasti pada mau ibadah streaming sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi sebuah lagu yang mengatakan dari terbit matahari sampai akhirnya kita akan terus memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu yuk. Biar Kak Oce ya yang pimpin ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama melalui live streaming. Tuhan berkati ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, kakak sapa lagi ya. Adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Gak mungkin gak baik kabarnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik semua yang merasakan kasih dari Tuhan? Pasti semuanya merasakan kan ya? Nah, siapa yang di sini setuju kalau kasih itu dari Tuhan pasti indah? Pasti semua setuju dong ya? Nggak mungkin kan kasih dari Tuhan tuh nggak indah. Makanya sekarang yuk sama kakak kita nyanyikan pujian
Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Wah adik-adik, kayaknya biar lebih semangat kita memuji Tuhan ya. Gimana kalau adik-adik ikutin gerakannya Kak Oce, oke? Siap ya? Yuk kita mulai lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah dong ya, nggak mungkin belum. Nah, langsung saja selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Livia seneng banget karena hari ini Kak Livia bisa bertemu secara online sama adik-adik Batita Balita. Wah, sekarang nggak digabung lagi kelasnya, nggak gabung sama kakak-kakak pertama Madya, tapi sekarang kita kelas sendiri di kelas Batita Balita. Hari ini Kak Livia akan menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab. Siapakah dia? Mau tahu? Mau tahu? Kalau gitu kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum nanti Kak Livia kasih tahu siapakah orangnya. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kata-kata Kak Livia, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan. Amin. Amin. Wah, siapa yang semangat dan siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, pada angkat tangan semua nih. Kak Livia jadi semakin semangat. Sekarang, apakah adik-adik sudah membawa Alkitabnya? Kalau belum, ambil dulu Alkitabnya. Baru kita lanjutkan untuk belajar firman Tuhan, oke? Sudah ambil Alkitabnya? Oke, diangkat Alkitabnya, diangkat Alkitabnya, diangkat ya. Nih, Kak Livia juga bawa Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama di Lukas 19. Kalau misalkan nggak tahu Lukas itu di mana, Lukas itu di Perjanjian Baru. Bisa minta tolong papa mama atau ada kakak juga boleh minta tolong dibukakan Alkitabnya ya. Papa mama tolong bantu adik-adiknya ya. Buka di Lukas 19 ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tapi kita cuma akan baca perikopnya itu tuh judulnya yang tulisannya tebel. Yang tebel aja ya adik-adik. Ada satu kata, itu nama tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Siap ya, kita mau eja bersama-sama yang tulisannya tebel tadi. Ya, 1, 2, 3. Z A Z K H E
Us. Zakeus. Yeay, bener. Hebat semua adik-adik. Udah bisa pada baca nih ya. Keren, keren, keren. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Zakeus. Kita mau belajar dari tokoh ini, dari Pak Zakeus. Biar kita gampang belajarnya, Kak Livia udah siapin gambar buat kita semua belajar bersama-sama. Sudah siap semua? Duduk yang manis, kita akan lihat gambarnya sama-sama. Cek, kita mulai. Hai adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah seorang bapak yang tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya. Karena pekerjaannya yang suka memaksa orang lain dan meminta uang secara sembarangan. Siapakah dia? Namanya Pak Zakeus. Dia memiliki banyak uang atau disebut kaya. Tubuhnya pendek dan pekerjaannya adalah pemungut cukai. Kota Yeriko adalah tempat tinggal Pak Zakeus. Dan suatu saat Tuhan Yesus melewati kota itu. Tuhan Yesus sangat terkenal. Orang-orang berkerumun ingin melihat Tuhan Yesus. Seperti apa ya Tuhan Yesus itu? Pak Zakeus juga datang dan ingin melihat Tuhan Yesus. Namun, karena tubuhnya pendek dan di sana sangat banyak orang, Pak Zakeus jadi tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Akhirnya, Pak Zakeus memutuskan untuk memanjat pohon. Tuhan Yesus tahu bahwa ada Pak Zakeus di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Mendengar hal itu, Pak Zakeus senang sekali dan segera turun dari atas pohon. Saking senangnya karena Tuhan Yesus mau ke rumahnya, Pak Zakeus yang kaya itu membagikan setengah dari semua hartanya ke orang-orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat uang orang-orang yang pernah dia peras. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus sangat senang mendengar hal tersebut dan tahu bahwa Pak Zakeus sudah berubah. Gimana adik-adik? Udah lihat gambar yang Kak Livia gambar tadi? Jadi udah ngerti dong gimana sih kisahnya Zakeus ini? Kalau gitu Kak Livia akan cek nih satu-satu. Pada tahu nggak ya Zakeus itu kayak gimana sih ceritanya tadi? Kayak gimana sih Pak Zakeus itu orangnya? Jangan-jangan tadi adik-adik pada main sendiri ya, bukannya ngeliatin. Oke, Pak Zakeus ini orangnya seperti apa adik-adik? Apakah Pak Zakeus itu punya banyak uang atau nggak punya uang? Benar, Pak Zakeus itu punya banyak uang atau disebut juga kaya. Pak Zakeus ini orang kaya adik-adik. Kenapa Pak Zakeus bisa kaya? Karena Pak Zakeus memiliki pekerjaan yaitu sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih Kak Livia? Pemungut cukai itu adalah orang yang ngumpulin, narikin, mintain uang dari orang-orang untuk pemerintah, untuk Pak Presiden, untuk menteri-menteri, untuk negara ini. Jadi dikumpulin, terus dikasih ke mereka. Tapi pemungut cukai ini kurang disukain adik-adik sama orang-orang. Kenapa ya? Karena cara mereka minta tuh nggak baik-baik adik-adik. Kan harusnya gini ya, misi bu, misi pak,
bisa dikumpulkan uangnya gitu. Harusnya kan gitu ya, halus pelan-pelan. Enggak adik-adik, tapi pemungut cukai ini tuh pada kasar adik-adik, terus suka bentak-bentak, suka marah-marah waktu mintain uangnya. Terus juga harusnya per orang ngumpulinnya itu tuh 5.000, tapi sama mereka disuruh ngumpulinnya itu 10.000 adik-adik. Wah, terus selisihnya itu gimana tuh, buat siapa lebihnya itu? Kan harusnya cuma 5.000, disuruh ngumpulinnya 10.000. Terus lebihnya lagi tuh buat siapa? Buat yang mintain uang. Harusnya kan gak boleh gitu ya adik-adik. Masa minta uang sembarangan? Kan gak boleh. Nah itu yang bikin orang-orang itu tuh gak suka sama pemungut cukai, termasuk Pak Zakeus ini gitu. Nah tapi apa sih yang terjadi setelah Pak Zakeus ketemu sama Tuhan Yesus? Apa? Pak Zakeus berubah, cring gitu kan. Pak Zakeus berubah, dia minta ampun, dia minta maaf sama Tuhan Yesus, sama orang-orang yang udah dimintain uangnya sembarangan, yang udah waktu mintain itu tuh sambil marah-marah. Dia minta maaf, dia minta ampun. Termasuk dia minta ampun sama Tuhan, karena itu termasuk dosa juga ya adik-adik. Nah selain itu Pak Zakeus gak cuma minta maaf aja, tapi juga membagikan hartanya, uangnya, apa yang dia punya sebanyak setengahnya ke orang-orang yang gak kaya kayak dia, yang miskin adik-adik, yang gak punya uang, dibagikan gitu aja. Dan juga Pak Zakeus ini ngembaliin. Kan tadi kan Pak Zakeus ngambil uang sembarangan nih, minta orang, ayo kumpulin uangnya sembarangan. Nah, gak sesuai aturan. Terus dikembaliin sama Pak Zakeus sebanyak 4 kali lipat. Jadi contoh nih, Pak Zakeus tadinya minta 1.000 ke orangnya, ya kan? Ayo sini, kumpulin 1.000 ke aku, 1.000 rupiah ke aku, gitu kan? Nah, tapi karena Pak Zakeus udah minta ampun, minta maaf, Pak Zakeus ngembaliin uangnya, nggak ngembaliin 1.000, tapi 4.000, gitu adik-adik. Jadi dikembaliin 4 kali lipat. Terus apa yang bisa kita pelajari dari Pak Zakeus ini? Yaitu adalah kita harus minta ampun sama Tuhan dan juga minta maaf sama orang-orang yang udah kita sakiti atau kita bikin kecewa, ataupun saat kita berbuat dosa gitu. Misalkan kita berbohong gitu kan. Aduh, tadi aku berbohong gitu. Jangan lupa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan, tadi saya berbohong, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kayak gitu. Dan beneran adik-adik jangan mengulanginya lagi. Dan juga minta maaf ke orang yang udah adik-adik bohongin, gitu juga. Terus kan tadi Pak Zakeus bagi-bagi uangnya. Nah itu juga yang bisa kita pelajari, yaitu berbagi. Misalkan adik-adik punya 2 roti, jangan dimakan sendirian adik-adik, tapi adik-adik bisa tawarin nih, Mama mau rotinya nggak, kita makan bareng-bareng yuk gitu. Kita kalau nggak ke Papa, adik punya 2 roti nih, mau satu-satu kayak gitu. Atau ke temennya, atau ke kakak adiknya adik-adik juga bisa. Terus misalkan adik-adik punya mainan baru, wah keren sekali gitu kan. Terus adik-adik jangan mainan sendirian dong. Nggak boleh pinjam, ini mainan baruku. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Tapi kita harus berbagi dengan main bareng-bareng, minjemin. Mau nggak? Ayo main bareng-bareng yuk, aku punya mainan nih, yuk main bareng-bareng gitu. Lebih asik loh adik-adik kalau main bareng-bareng daripada main sendirian. Gitu adik-adik. Apakah adik-adik mengerti? Adik-adik paham ya? Kita harus minta ampun kalau kita buat salah, dan juga kita harus mau berbagi. Biar kita
bisa ingat firman Tuhan hari ini, ada ayat yang Kak Livia akan ajarkan buat kita semua di Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Ayo kita buka lagi Alkitabnya. Kita buka lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Kak Livia akan bacakan ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gitu adik-adik. Itu adalah ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita. Jangan lupa dihafal dan juga direkam, dikirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu supaya kakak-kakaknya bisa lihat nih gimana adik-adik ngafalin ayat hafalannya. Bisa ya, cuma pendek kok itu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Bisa semua? Bisa, pasti bisa. Sekarang kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kata-kata Kak Livia. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk mau minta ampun kalau berdosa, dan juga mau berbagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, dadah adik-adik. Kembali ke Kak Oce dan Kak Zil. Nah adik-adik masih inget nggak sama tadi yang diceritain sama kakak-kakaknya? Pasti masih inget dong ya, nggak mungkin nggak inget. Nah, jadi kita sebagai anaknya Tuhan harus menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan kita dan juga murah hati kepada sesama. Nah, maka dari itu mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok dari kehidupan kita dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah adik-adik, sebelum kita selesai ada beberapa pengumuman. Ayo, pengumuman apa? Ayo. Nah, pengumumannya adalah ada 3 dari teman kita yang sedang berulang tahun. Yang pertama ada Joshua, yang kedua ada Rafael, dan yang ketiga ada Nanta. Yuk kita ucapin sama-sama yuk. Selamat ulang tahun Joshua, Rafael, dan Nanta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita udah mau selesai nih ibadahnya nih. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita doa penutup. Kakak Oce pimpin ya. Mari. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan berkati
supaya apa yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.